Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Karlalia Rianti, saya dari kelas 10 IPS. Di sini saya akan membahas soal SBMPTN tentang penawaran dan permintaan. Baik, soal yang pertama, kondisi yang mencerminkan keseimbangan perusahaan jangka panjang pada pasar persaingan monopolistik adalah: satu, harga lebih tinggi dari biaya marginal. Dua, harga sama dengan penerimaan marginal. Tiga, perusahaan memperoleh laba normal. Empat, perusahaan menghadapi kurva permintaan yang elastis sempurna. A, jika satu, dua, dan tiga yang benar. B, jika satu dan tiga yang benar. C, jika dua dan empat yang benar. D, jika hanya empat saja yang benar. E, jika semua jawaban benar. Jawabannya adalah B. Pembahasan keseimbangan perusahaan jangka panjang pada pasar persaingan monopolistik ditandai dengan harga lebih besar daripada biaya marginal. Dan pada jangka panjang perusahaan mengalami laba normal. Jadi jawaban yang benar hanya nomor 1 dan 3 saja. Next, soal yang nomor 2. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang disetujui oleh DPR dapat menjadi pedoman bagi pemerintah untuk membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Hal ini merupakan fungsi APBN untuk: A. Pendistribusian, B. Perencanaan, C. Otorisasi, D. Stabilisasi, E. Pengalokasian. Jawabannya adalah B. Bahasan, salah satu fungsi APBN mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Misal, untuk membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Hal ini sesuai dengan fungsi perencanaan. Jadi, fungsi APBN yang dijabarkan tersebut adalah fungsi perencanaan. Baik, soal yang nomor 3. Mr. Reynolds adalah warga negara Australia yang menjadi rekan bisnis Pak Fikri. Mr. Reynolds ingin menjual aksesoris khas Australia melalui Pak Fikri. Pak Fikri hanya cukup membayar Mr. Reynolds senilai aksesoris yang laku terjual. Pada produk, Pak Fikri dapat mengembalikan kepada Mr. Reynolds. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan pembayaran internasional dengan cara: A. Consignment, B. Open account, C. Letter of credit, D. Telegraphic transfer, E. Private compensation. Jawabannya adalah A. Pembahasan ilustrasi pada soal menunjukkan pembayaran internasional dengan cara konsinyasi atau konsigmen. Konsinyasi adalah sistem perdagangan barang ekspor dengan cara dititipkan kepada importir atas dasar kesepakatan harga tertentu. Hak kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada eksportir. Konsinyasi memungkinkan pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah barang yang terjual. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal yang nomor 4. Ashana memiliki toko kue yang bernama Toko Kue Pelangi. Penjualan toko kue milik Asana belakangan ini menurun drastis. Secara ekonomi, down point toko kue Ashana akan terjadi ketika: A. Harga lebih kecil dari biaya variabel total. B. Harga sama dengan biaya variabel rata-rata. C. Penerimaan total sama dengan pengeluaran total. D. Penerimaan total lebih besar dari pengeluaran total. E. Penerimaan totalnya lebih kecil dari pengeluaran total. Jawabannya adalah B. Pembahasan shutdown point terjadi ketika harga barang P sama dengan average variable cost atau AVC apabila perusahaan tersebut tetap melanjutkan produksi dan mampu menjual seluruh barang yang dihasilkan. Perusahaan akan mengalami suatu kerugian sebesar biaya tetapnya. Sama halnya apabila perusahaan tersebut tidak lagi berproduksi. Namun, apabila perusahaan memiliki harga yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya variabel rata-ratanya, sebaiknya perusahaan menutup usahanya tersebut. Dengan demikian, shutdown point toko kue Asana akan terjadi ketika harga sama dengan biaya variabel rata-rata. Soal yang nomor 5. Untuk mendorong produksi dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi atas barang X. Pengaruh pemberian subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap barang X akan menyebabkan: A. Tidak ada pergeseran baik kurva permintaan atau penawaran. B. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kanan bawah. C. Kurva permintaan barang X bergeser ke sebelah kanan atas. D. Kurva permintaan barang X bergeser ke sebelah kiri bawah. E. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kiri atas. Jawabannya adalah B.
Pembahasan, dengan adanya subsidi ongkos produksi yang ditanggung oleh produsen akan menjadi lebih kecil, sehingga barang akan menjadi lebih murah. Adanya subsidi ini hanya akan mempengaruhi fungsi penawaran, sehingga kurva penawaran yang akan terpengaruh karena adanya subsidi. Penurunan biaya produksi karena adanya subsidi akan mendorong kurva penawaran ke sebelah kanan bawah, yang mengindikasikan terjadinya penurunan harga dikarenakan adanya subsidi. Soal yang nomor 6. Bila pendapatan konsumen mengalami peningkatan dan biaya produksi suatu barang naik, maka A. Harga dan jumlah keseimbangan naik. B. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan turun. C. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan tetap. D. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan bisa naik, turun atau tetap. E. Harga dan jumlah keseimbangan bisa naik, turun atau tetap. Jawabannya adalah D. Bahasan, jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan terhadap barang mengalami kenaikan dan kurva permintaan bergeser ke kanan, sehingga harga keseimbangan naik. Dan jika biaya produksi suatu barang mengalami kenaikan, maka kurva penawaran bergeser ke kiri atas, sehingga harga barang naik. Sedangkan jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap tergantung pada besar kecilnya kenaikan harga barang tersebut. Soal yang nomor 7. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan, pada tahun 90-an, Indonesia sempat mendapatkan penghargaan swasembada pangan, di mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya tanpa harus melakukan impor. Namun, saat ini Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Dari ilustrasi di atas, maka terjadinya kelangkaan disebabkan oleh faktor A. Perbedaan letak geografis, B. Pertumbuhan penduduk, C. Kemampuan produksi, D. Sumber daya alam yang terbatas, E. Kurangnya sumber daya manusia. Jawabannya adalah B. Pembahasan, dari ilustrasi di atas diketahui bahwa terjadinya kelangkaan adalah disebabkan oleh Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Hal ini mengindikasikan terjadinya kelangkaan disebabkan semakin banyaknya masyarakat dan kebutuhannya yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Maka faktor yang melandasi terjadinya kelangkaan adalah faktor pertumbuhan penduduk. Soal yang nomor 8. Dalam pasar persaingan sempurna, proses terbentuknya pasar tenaga kerja adalah A. Tenaga kerja dan pengusaha sama-sama tergabung dalam organisasinya masing-masing. B. Penawaran tenaga kerja tidak secara individu, tetapi tergabung dalam organisasi pekerja. C. Permintaan tenaga kerja dilakukan secara kolektif oleh perusahaan yang tergabung dalam serikat pengusaha. D. Tenaga kerja bebas melakukan penawaran dan tidak terikat oleh organisasi pekerja. E. Perekrutan negara kerja dilakukan dengan mediator pemerintah sehingga tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan. Jawabannya adalah D. Bahasan, dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perorangan pada perusahaan yang diinginkan, serta setiap tenaga kerja bertindak untuk kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.